Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mengucapkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatul A'lam fi Syarh Bulughil Maram. Dan petang hari ini kita masih pada kitab As-Shalah, bab salatil jamaah wal imamah. Dan tema kita di kesempatan petang hari ini berkaitan tentang amrul a'immati bitakhfif, perintah untuk para imam untuk meringankan sholat. Dan pembahasan ini akan menjelaskan bahwa di antara perkara yang diperintahkan untuk para imam masjid adalah meringankan sholat. Tetapi jemaah sekalian, bagaimana perinciannya nanti akan kita jelaskan. Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di pembahasan ini beliau membawakan satu hadis. Beliau mengatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza amma ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mengimami manusia, idza amma ahadukumul annas falyukhaffif, maka hendaklah ia meringankan salatnya. Fa inna fihi musagir wal kabir wal dha'ifa wa dzal hajah, karena di tengah-tengah mereka ada anak kecil, ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang lemah, wa dzal hajah, dan ada orang yang memiliki hajat, keperluan. Fa idza shalla wahdahu, tetapi jika ia sholat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka silahkan ia sholat sekehendaknya, ya, semampunya. Yang penting jangan sampai keluar waktu sholat, ya, sholat zuhur, ya, setelah adzan panjang sampai masuk asar, itu nggak boleh. Tapi selagi dalam artian tidak sampai masuk asar boleh. Tapi sholatnya sendirian, ya. Tapi kalau imam, ini ketentuannya. Ini ketentuannya. Ya jamaah sekalian, para ulama kita ketika mensyarah hadis ini, di antaranya Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, yuwaddihu hadzal hadis adab al-imam tijahal ma'mumin. Hadis ini menjelaskan terkait adab-adab bagi seorang imam terhadap para makmumnya, para jamaah. Yajibu 'alal imam an yula'imal qira'ata wa harakatas shalah ma'a qutratil makmumin
ya, wa khasatan ya, al-atfal as-sikur kibarus sin al-mardu man lahu hajah hajatul khasah. Maka wajib bagi seorang imam untuk menyesuaikan bacaan dan gerakan sholat sesuai dengan kemampuan para makmum, terkhusus anak-anak kecil, orang-orang yang sudah lanjut usia, al-mardu, orang-orang yang sakit, man lahu hajatun khas, orang yang memiliki kebutuhan khusus. Wa idza shalla al-imamu wahdah falahu khuriyah fi ada'i sholati kama yasha'u tawilan aw qasran aw qasiran. Tetapi jika ia sholat sendirian, maka bebas untuk menunaikan sholat sekehendaknya, ya, mau panjang ataupun pendek. Ini kata Imam An-Nawawi. Al-Imam Ibnu Qudamah dia mengatakan, yu'akkidu anna takhfifas shalah la yakni naqsar ruku' was sujud atau arkanas shalah, bal yata'allaq bi dhabti tunil qira'ati wa harakatis shalah bihasabi halatil ma'mumin. Kata Imam Ibnu Qudamah ketika mensyarah hadis ini, dia mengatakan hadis ini menegaskan bahwa meringankan salat tidak berarti mengurangi ruku, sujud atau rukun-rukun salat. Ya. Jadi walaupun kita diperintahkan untuk meringankan salat, tapi ingat, tidak boleh kemudian akhirnya sampai mengurangi, bahkan mungkin merusak salat, tidak boleh. Ya. Melainkan berkaitan dengan pengaturan panjang bacaannya, gerakan sholatnya sesuai dengan kondisi jamaah. Itu maksudnya. Ya, contoh seperti bacaan panjang ketika sholat sendirian, tetapi ketika sholat menjadi imam, ya, untuk lebih dipercepat atau lebih ringan agar para makmum dapat mengikuti seperti itu. Nah, sekarang yang masalahnya kita lihat di penjelasan Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan al-kalamu alaihi min wujuh. Pembahasan hadis ini ada beberapa sisi. Sisi yang pertama tentang takhrijnya, sumber periwayatannya. Faqad akhrajahul Bukhari fi Kitabil Adzan. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di kitab Al-Adzan. Bab idza shalla li nafsi falyutawwil ma syaa. Bab apabila salat sendirian maka perpanjanglah sekehendaknya. Nomor hadis 703. Wa Muslim dan Al-Imam Muslim nomor hadis 467. Min tariqi Abi Zinad dari Aqra dari Abu Hurairah bihi marfu'an. Jadi hadis ini sanadnya sampai ke Nabi. Waqad warada al-hadis min tariq min iddati turuq. Dan hadis ini juga jamaah sekalian telah datang dari banyak jalan, ya. Wa fi al-fadhiha ikhtilafun binisbati li awsafil ma'mumin. Di sejumlah lafaz-lafaznya ada perbedaan, ya, dinisbatkan untuk sifat-sifat makmum, ya, sebagaimana yang akan datang, ya. Jadi kemudian masalahnya sisi yang kedua, fi syarhi al-fadhi, tentang syarah lafaz-lafaznya. Nah, ini penting, ya, untuk bisa memahami maksud hadis secara tepat, harus bisa memahami makna lafaz per lafaznya, ya, karena kadang jamaah sekalian ada satu lafaz yang ternyata multi tafsir.
seperti kuru ya. Itu maksudnya suci atau haid. Dan itu butuh untuk dijelaskan seperti itu. Ya kata Syekh qauluhu falyukhaffif. Jadi sabda Rasulullah falyukhaffif, hendaklah ia meringankan. Ai al-qira'ata war-ruku' was-sujud wa ghairu dzalika min al-aqwali wal af'al alladzi la yuballigh haddal ikhlali bis shalah. Jadi maksudnya memperingan bacaan, memperingan ketika rukuknya, ketika sujudnya, dan yang selainnya. Jadi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tidak sampai, ingat, tidak sampai batasan merusak sholat. Nah, ini penting. Jadi jangan hujahnya kan diperingan. Maksud diperingan di sini tidak sampai merusak sholat. Ya tidak sampai merusak sholat. Ya, seperti tarawih 23 rakaat cuma 7 menit. Nah itu kan ya gimana jamaah? Ya, jelas itu merusak. Ya. Wa hadzal amru lil istihbab. Dan perintah di sini sifatnya anjuran. Wa alaihi Syafi'iyah wa jamaah. Dan ya, inilah pendapat ulama-ulama Syafi'iyah dan sejumlah ulama yang lain. Ya. Wa qala akharun, dan sebagian ulama yang lain mereka berpendapat lil wujub. Jadi kata sebagian ulama mereka mengatakan perintah untuk meringankan itu wajib. Ya. Tamassukan bi dzahiril amri, mereka berpegang teguh dengan zahir perintah. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Jadi fal yukhaffif lamnya lam amr. Maka kata sebagian ulama perintah untuk meringankan itu wajib. Dan ini pendapat dari Al-Imam Ibnu Hazm ya, rahimahullah. Tapi jumhur jamaah salin atau sebagian para ulama, terkhusus ulama-ulama Syafi'iyah dan sejumlah ulama, mereka mengatakan sunnah, ya tidak sampai wajib. Ya, menurut ulama-ulama Syafi'iyah dan sejumlah ulama yang lain. Ya kemudian qauluhu wad dhaif, ay al-marid. Karena di dalamnya ada orang yang dhaif, maksudnya orang sakit. Wa fi riwayatin 'inda Muslimin, dan di dalam sebuah riwayat al-Imam Muslim, fa inna fihi mus-saghiru wal kabiru wad dha'ifa wal marid. Karena di tengah-tengah mereka ada anak kecil, ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang lemah, wal marid, dan ada orang yang sakit. Wa fi riwayatin fa inna fin nasi at-dha'ifa. Di dalam riwayat yang lain dikatakan karena di tengah-tengah manusia ada orang yang lemah, ada orang yang sakit. Ya, sakit itu ya sakit. Ya. Fa yufassaru dhaifu huna bi dhaifil khilqati. Maka lemah di sini ditafsirkan dengan lemah fisik. Ya. Li huzalin au kibarin au sigorin au marutin. Baik itu karena kurus, ya, karena sudah sepuh, atau karena masih kecil, atau karena sakit. Ya. Kenapa li'anna dha'fa khilafun quwwah? Karena lemah itu lawan dari kuat. Lemah ya lawannya kuat. Was-sakim al-marid. Sakim ya lawannya sakim sama halnya apa? Sakit. Ya sakim ya sakit, ya sakim ya sakit. Fa yakunu min babi atfil khas 'ala al-am. Sehingga di sini babnya mengatofkan
kata yang khusus kepada kata yang umum. Kenapa? Li'anna dha'fa a'ammu minas sukmi. Karena lemah itu lebih umum daripada sakit. Ya. Lemah itu ya bisa orang sakit, bisa karena fisiknya memang dari sananya lemah. Dan sehingga babnya mengatofkan, ya, menghubungkan kata yang khusus pada kata yang umum. Faqad yakunu al-insanu qalilal quwwati min aslil khilqati. Karena terkadang ada seseorang yang sedikit kekuatannya memang dari asal penciptaannya sudah bawaan lemah. Okay. La min sukmin aradu lahu, bukan karena sakit yang muncul tiba-tiba, bukan. Ya makanya tadi ya, lemah itu lebih umum daripada sakit. Ya kemudian kaunuhu wadal hajah, orang yang memiliki hajat, ai sahiban hajah, wa huwa al-muhtaju li takhfifi li hajatin lahu. Maka orang seperti ini dia butuh untuk diperingan karena memiliki hajat. Wal ghalibu annaha umur dunya, dan kebanyakannya hajat yang dimasukkan atau hajat itu berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Kama fi qissatir rajuli, sebagaimana ya tentang kisah laki-laki yang mufaraqah ketika berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal. Kan butuhnya karena ingin istirahat. Nah itu urusan dunia. Ya. Nah, sehingga walaupun urusannya dunia, maka itu pun teranggap seperti itu jemaah. Butuh istirahat. Atau misalkan sebagian karena mampir ingin segera melanjutkan perjalanan, maka diperintahkan untuk memperingan bacaan atau memperingan sholat. Ya, kemudian qauluhu falyusalli kaifa syaa, maka silakan ia untuk mengerjakan sholat sekehendaknya. Al-lam lil amr, lam di sini adalah lam untuk perintah. Wal muradu al-ibahah, dan yang dimaksudkan adalah mubah. Kenapa? Di kaunihi kaifa syaa, karena ada sabda Nabi istilahnya kaifa syaa, sekehendaknya. Sama seperti ketika Nabi dalam artian menganjurkan untuk sholat antara adzan dan iqamah setelah apa? Adzan maghrib. Liman syaa. Ya. Jadi bagi siapa saja yang mau. Maka sholat sunnah sebelum maghrib itu tidak sampai derajat sangat dianjurkan, tidak. Tapi silakan siapa yang mau seperti itu. Ya. Dan kemudian masalah yang sisi yang ketiga, al-hadisu dalilun ala anna al-imam ma'murun bi an yukhaffifa salata bin nasi mura'atan li dzawil a'dzar. Hadis ini menunjukkan bahwa imam diperintahkan untuk meringankan sholat dengan para jamaah, melihat orang-orang yang memiliki uzur, melihat orang-orang yang memiliki uzur. Wa dzalika li alla yashukka 'ala man wara'ahu. Hal ini maksudnya agar tidak memberatkan orang-orang yang di belakangnya. Fa inna wara'ahu dha'iful binyah wal maridi wa sahibul hajah. Karena di belakangnya ada orang-orang yang dalam artian lemah fisiknya, ya. Orang yang sakit. Wa sahibul hajah, orang yang memiliki hajat, kebutuhan. Fatatwilu fi haqqi haula'i wa amsalihim
yu'addi ila masyaqqati wal malali was sa'mi, ya. Sehingga memperpanjang sholat bagi hak mereka, ya. Dan orang-orang yang semisal dengan mereka maka akan membawa kesulitan, ya. Kemudian kebosanan dan kejenuhan, ya. Akan membawa kesulitan, kebosanan dan kejenuhan. Wa hadza amrun yanbaghi lil imami mura'atuhu. Inilah perkara yang selayaknya diperhatikan oleh seorang imam. Faqad warada an Umar radhiyallahu taala anhu, maka telah datang dari Umar, beliau pernah mengatakan, la tubakkilullaha ila ibadihi. Jangan kalian membuat hamba-hamba Allah membenci Allah. Jangan kalian membuat hamba-hamba Allah membenci Allah. Yakunu ahadukum imaman fa yutawil 'alal qaumi sholata. Yaitu salah seorang di antara kalian menjadi imam kemudian memperpanjang salat, ya, bagi mereka hatta yubqitu ilaihi ma hum fihi, sehingga hal tersebut membuat mereka membenci, ya, apa yang sedang mereka kerjakan. Kenapa ini panjang? Ya. Waduh, ini kalau imamnya dia misalkan bahkan akhirnya nggak mau sholat. Ya, ini kan akhirnya menjadikan apa? Orang dia membenci Allah gara-gara perbuatan dirinya. Seperti itu jemaah. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar, la a'lam baina ahli ilmi khilafan fi istihbab at-takhfif. Saya tidak mengetahui di kalangan para ahli ilmu perbedaan terkait anjuran untuk memperringan sholat. Likulli man amma qauman, untuk setiap orang yang mengimami suatu kaum. Alama syaratna minal ityani bi aqal ma yujzi'u, ya, dengan hal-hal yang telah kami syaratkan, ya, dari mendatangkan atau melakukan hal yang paling minimal, ya, yang menjadikan sholat itu apa? Sah. Wal fardhatu wan nafilah 'inda jami'ihim sawa'un fi istihbab at-takhfif. Maka sholat wajib dan sholat sunnah, ya, 'inda jami'ihim menurut mereka sama. Dianjurkan untuk memperingan fima idza sunniyat jama'atan bi imamin. Ketika sholat itu dikerjakan secara berjamaah, tetap walaupun itu sholat sunnah. Illa ma ja'a fi sholatil kusuf ala sunnatiha, kecuali apa yang datang terkait tentang sholat kusuf, gerhana, terkait tentang sunnah untuk diperpanjang. Nah, ini pengecualian seperti itu. Wa min huna yatabayyan anna takhfif fihi masalih. Ya, dari sinilah jamaah sekalian nampak jelas bahwa memperingan itu di dalamnya terdapat maslahat. Minha, di antaranya. Yang pertama, ar-rifqu biman wara'al imam. Berbuat lembut, ya, kasih sayang kepada orang-orang yang berada di belakang imam. Yang kedua, ta'lifun nas wa tahbibus salati ilaihim. Menarik hati manusia dan membuat mereka mencintai salat. Yang ketiga, dakwatuhum ilal muwadhabah ala salatil jamaati. Mengajak mereka untuk konsisten, ya, istiqomah dalam salat berjamaah. Karena senang seperti itu jamaah. Ya. Jadi hadis ini sekali lagi menganjurkan kepada para imam untuk memperingankan salat. Ya, kemudian sisi yang keempat, ikhtilafan ulama, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan meringankan sholat yang diperintahkan.
Standarnya seperti apa sih? Ya. Karena ringan dan panjang itu nisbi jamaah, relatif. Bagi orang yang mungkin jamaah lagi semangat sampai pun misalkan ratusan ayat, oh ringan. Tapi bagi orang yang lagi futur, jangankan 100 ayat, 10 ayat pun sudah berat. Itu relatif. Ya. Sehingga standar yang tepat itu seperti apa? Ya, kita lihat. Fakina ada yang mengatakan lisa lidzalika dhabitun muayyan. Ada yang mengatakan bahwa batasannya tidak ada batasan khususnya. Ya. Jadi tidak ada batasan tertentu untuk hal itu, nggak ada. Fakina ada yang mengatakan li'anna takhfif wa tadwin amrun nisbi. Alasannya karena meringankan dan memanjangkan itu perkara nisbi, relatif. Ya. Laysa lahu had fil lughati wala fil urfi, dan tidak ada batasannya dalam sisi bahasa, segi bahasa atau dalam sisi urf adat. Itu pun tidak ada batasan. Li'annahu yakhtalifu bi ikhtilafil a'immati wal ma'mumin. Karena hal ini akan berbeda tergantung perbedaan imam dan makmum. Faqad yaqra'u ba'dul a'immati ayatin qira'atan murattalah khafifatan 'ala sami'i. Terkadang ada sebagian imam membaca beberapa ayat dengan murattal tartilnya, itu dianggap ringan bagi pendengarnya, sampai pun kadang ratusan ayat. Tapi makmum yang mendengar itu menganggap ini ringan, ya, karena bacanya enak seperti itu jemaah. Wa yaqra'u akhar fi waqtin atwal min al-awwal. Sementara imam yang lain membacanya dengan waktu yang lebih lama dari yang pertama. Ya, itu beda-beda ya. Wa kadzal ma'mumun faqad yunasibuhum at-tatwilu fi makanin wa la yunasibuhum fi akhar. Jadi kalau yang pertama kadang ada satu imam baca beberapa ayat, tartil pun itu cepat ringan. Tapi ada imam yang lain jumlah ayatnya sama, suratnya sama tapi panjang. Nah, itu beda-beda. Begitu pula makmum. Terkadang ya, pemanjangan surat itu cocok buat mereka. Tapi terkadang dipanjangkan nggak cocok buat mereka. Ya. Wa ala hadza fa yarji'u ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila halihi fi salatihi. Oleh karena itulah maka batasan tersebut merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan beliau dalam sholatnya. Jadi pendapat yang pertama, karena panjang pendek itu nisbi, secara bahasa urf tidak ada batasan. Dan itu nanti juga tergantung imam dan makmum. Ini nggak ada patokan. Sehingga yang tepat karena pendapat yang pertama patokannya kepada sholatnya Nabi. Kalau Nabi misalkan membaca surat tertentu itu dianggap ringan, berarti itu ringan. Walaupun makmum mengatakan ini panjang. Tapi ketika Nabi mengatakan pendek, berarti pendek. Ya, contoh Isa kadang membaca wasyamsi wa duhaha misalkan. Sebagian orang menganggap panjang, misalkan. Tapi kata Nabi ini tidak panjang, berarti ini nggak panjang. Ya. Jadi kembali kepada praktik Nabi terkait tentang panjang dan pendeknya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Fa yaf'alul imamu fil ghalibi makana yaf'aluhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghaliban. Maka seorang imam pada umumnya melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu
wa yanqusu li maslahatin. Dipanjangkan, dipendekkan karena ada maslahat. Kama kana Nabi, sebagaimana Nabi dulu memanjangkan memendekkan karena ada maslahat. Yaqulu Anas pernah mengatakan, ma sallaitu wara'a imamin qad akhaffu salatin wa la atamma salatin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas pernah mengatakan, aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna sholatnya daripada di belakang Nabi. Kata Anas, faman shalla misla sholatin nabi faqad khaffafa wa in fakuna dzalika ala ba'din nas. Maka barang siapa yang sholat seperti sholatnya Nabi, sungguh ia telah meringankan sholat meskipun hal itu terasa berat bagi sebagian orang. Ini pendapat yang pertama. Wa ma zada ala fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bayyinah wa huwa ta'wilun. Dan apa yang ditambahkan secara jelas melebihi perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pemanjangan. Ya. Jadi artinya kalau sudah tepat dengan cara Nabi, berarti itu dianggap ringan. Tapi kalau lebih dari apa yang Nabi lakukan, berarti itu dianggap panjang. Ini pendapat yang pertama. Wakila, ada pendapat yang mengatakan, pendapat yang lain, dhabitu takhfif al-iktisaru ala adnal kamal. Ada pendapat yang lain, mereka mengatakan batasan meringankan sholat adalah pembatasan pada batas minimal kesempurnaan. Fayaktasiru ala thalasi tasbihat, sehingga mencukupkan dengan 3 kali tasbih, karena ini batas minimal sempurna. Wa kadza sa'iru ajza'i shalah, ya, begitu pula bagian-bagian salat yang lainnya. Ya. Wa hadza huwal masyhur 'inda Syafi'i, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi annahu la dalila 'alaihi minas sunnah. Pendapat ini enggak ada dalilnya dari sunnah. Balil ahadits mustafidatu ats-tsabitah, bahkan hadis-hadis yang sangat banyak yang tetap dari Nabi menjelaskan bahwasanya beliau membaca tasbih fi aqnabi sholati, di kebanyakan sholatnya lebih dari yang tadi, lebih dari yang tadi, seperti itu. Jadi pembatasan 3 itu kurang tepat. Kemudian masalahnya wakil, ada yang mengatakan haddut takhfif makhudun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Utsman ibni Abil As. Ada yang mengatakan batasan meringankan sholat itu diambil dari sabda beliau kepada Utsman bin Abil As, anta imamukum, engkau imam mereka. Waqtadi bi atafihim, ya, ikuti orang yang paling lemah dari mereka. Ini sabda Nabi kepada Utsman, ya, ibnu Abil As. Ya. Dia mengatakan bahwasanya engkau imam mereka, maka ikuti orang yang paling lemah dari mereka. Fa arsyadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila an yura'iya halat dhaif minal ma'mumin. Sehingga Nabi di sini memberikan petunjuk kepadanya untuk memperhatikan keadaan orang yang lemah di antara para makmum. Ada 10 orang. Ternyata ada orang yang paling sepuh. Maka imam diperintahkan untuk melihat kondisi yang paling sepuh. Ya. Kalau misalkan yang sepuh ngomongnya, panjangkan saja, panjangkan. Yang sepuh minta pendekkan. Ya. Atau misalkan dalam artian secara kebiasaan yang sepuh kalau panjang nggak masalah, panjang. Tapi kelihatan lagi agak lemes, pendekkan, seperti itu. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Wa abbar, ya. Wa abbaru 'anil mura'ah
Biliktida'i musyakalatan liktidaihim bihi. Dan beliau mengungkapkan perhatian ini dengan kata iktida, mengikuti, ya, atau meneladani. Dan ini menyerupai bentuk kata iktida, ya, makmum terhadap imam seperti itu. Jadi faka'annu, jadi seolah-olah beliau mengatakan kama annad dha'ifa yabtadi bi shalatika. Sebagaimana orang yang lemah meneladani salatmu, faqtadi anta aidun bi dha'fihi. Maka teladanilah atau ikutilah, ya, juga orang yang lemahnya. Jadi timbal balik seperti itu, ya. Dan ini pendapat dari Al-Imam Ibnu Hazm, dan ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan kata Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan, wa huwa al-aqrab insyaallah. Dan ini pendapat yang mendekati kebenaran insyaallah. Wa huwa alladhi yadullu alaihi hadyun nabi. Dan inilah pendapat yang ditunjukkan, ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Lakin 'alal imam, akan tetapi bagi seorang imam mura'atun, wajib untuk memperhatikan perkara-perkara dalat alaiha sunnah, ya, yang telah ditunjukkan sunnah. Minha di antaranya al-awwal, yang pertama, anna takhfif al-ma'mur bihi huwa alladhi la yasilu ila haddil ikhlal. Yang pertama, bahwa keringanan yang diperintahkan adalah yang tidak sampai pada batas merusak tujuan-tujuan sholat, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Ini pertama. Au ila suratin tasyukku ala man khalfahu min kibari sin. Atau tidak sampai pada kecepatan yang memberatkan orang yang di belakangnya, baik dari kalangan orang yang sudah sepuh, ya, dan yang selain dari mereka fi asna'il qiyam, ya, ketika misalkan ingin berdiri, ya, atau ketika berdiri rukuk dan sujud cepat. Nah, ini kan repot nanti, ya. Jadi artinya diperingatkan, tetapi tetap jangan sampai kemudian merusak sholat dan memberatkan yang di belakangnya. Yang kedua, anna sholawat laysat ala qadarin wahidin fil qiraati wal qiyam wa baqiyatil af'al. Bahwa sholat itu tidaklah berada pada kadar yang sama dalam hal bacaan, berdiri, dan sisa perbuatan lainnya. Li'anna minha ma yushra'u fihi tatwil kal fajri. Dan di antaranya ada salat yang disyariatkan untuk diperpanjang, seperti contohnya salat subuh. Dan di antaranya ada yang di bawah itu, ya. Wal imamu al-muwaffiq walladhi yad'ul umur mawadi'aha. Maka imam yang diberikan taufik adalah yang meletakkan segala hal tersebut sesuai dengan posisinya, sesuai dengan tempatnya, ya. Yang panjang ya panjang, pendek ya pendek. Soalnya subuh bacanya qul jamaah. Ini wudu belum selesai sudah ruku. Jadi lihat kondisinya. Subuh, ya, baru bangun tidur, ya diperpanjang seperti itu. Fayutawilu ahyanan tatwilan la yakhruju ila haddit tanfir. Maka ia memanjangkan kadang-kadang dengan pemanjangan yang tidak keluar sampai batas membuat orang lari. Wa yukhaffifu ahyanan takhfifan la yakhruju ila haddil ikhlal. Dan ia meringankan kadang-kadang dengan keringanan yang tidak sampai keluar dari batas merusak sholat, sebagaimana yang telah disebutkan. Wa yughannab janib at-takhfif ala janib at-tatwil. Dan ia lebih, ya, mengunggulkan sisi keringanan di atas sisi pemanjangan, ya. Kemudian maksudnya ketiga, labud lil imami min an yuqima waznan lil umuri tariqah fa yukhaffif salata, ya. Yang ketiga, seorang imam harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat darurat, yang sifatnya mendadak.
maka ia meringankan sholat dalam kondisi tersebut. Contoh ketika sangat panas, ya, sangat dingin, ya. Atau mungkin ada hal-hal yang lainnya. Sebagaimana Nabi pernah meringankan sholat karena sebab tangisan seorang anak. Ya. Yang keempat jamaah yang idza kana lil jama'ati maksurin wa atharu tadwin fala ba'sa. Yang keempat, apabila jamaah itu terbatas dan mereka lebih memilih pemanjangan sholat, maka ini juga tidak masalah. Seperti di komplek sepakat, ya, panjang saja, tidak masalah. Yang penting ininya sepakat. Kenapa? Lintifa'il illati al-mujibati litahfif, karena hilangnya sebab yang mewajibkan keringanan. Ya, karena sebagian tempat justru ketika diperingkas, apalagi pengen sholatnya juga sambil belajar, ya, kok cepat sekali, ya. Sehingga kalau misalkan mereka sudah sepakat, sudah terbiasa panjang, tidak masalah. Tapi kalau misalkan masjid-masjid yang letaknya di pinggir jalan, jamaahnya juga kita tidak paham, ya, maka yang terbaik ikut, ya, kondisi orang yang paling lemah seperti itu. Atau misalkan melihat orang-orang yang baru mampir, oh ini orang-orang musafir, mereka punya hajat, diperingat. Tapi kalau di tempat-tempat yang dalam artian terbatas, maka tergantung kesepakatan. Kalau mereka sepakat diperpanjang, ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau mereka sepakat misalkan diperpendek, ya maka berarti diperpendek seperti itu. Tamu jamaah sekalian, saya ringkas. Dan waqadana ala dzalika hadits Abi Qatadah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia pernah mengatakan, ini la aqumu fi salati uridu an utawwila fiha. Punya aku berdiri dalam salat, aku ingin memanjangkannya. Fa asma buka as-sabi. Kemudian Nabi mendengarkan tangisan seorang bayi. Maka beliau, ya, maka aku pun mempercepat meringankan sholatku karena tidak ingin memberatkan ibunya. Wa fi iradatuhu sallallahu at-tadwin awalan yadullu ala jawazi bislidzalika lakinnahu tarakahu li aridin. Dan kinan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan sholat pada awalnya ini menunjukkan kebolehan hal yang demikian, tetapi beliau meninggalkannya karena adanya hal yang mendadak. Yang kelima, annahu yajibu al-imam, sungguhnya wajib bagi seorang imam untuk berusaha keras, berlemah atau berlaku lembut terhadap makmum. Wa jama'a kalimatihi ala mahabbatihi wa ridho anhu, dan menyatukan pendapat mereka di atas kecintaan kepadanya dan kerelaan terhadapnya. Makanya ya pentingnya tadi musyawarah, adanya takmir, punya aturan, maka kebijakan kembali kepada mereka. Kalau mereka sepakat diperpanjang, ya diperpanjang. Kalau mereka sepakat pendek, ya diperpendek. Dan tentu kebijakan itu melihat kondisi makmum seperti itu jamaah. Wa adami ikhtilafihim alaihi, dan menghindari tidak adanya perselisihan, ya, di antara mereka terhadap hal tersebut. Li'anna ikhtilafahum alaihi yusabbibu mafasid azimah wa umurun la tuhmad. Karena perselisihan mereka terhadapnya akan menyebabkan kerusakan-kerusakan besar dan hal-hal yang tidak terpuji. Kemudian yang terakhir, al-hadisu dalilun ala anna insan idza shalla wahdahu falahu an yutila ma syaa. Ya, hadis ini adalah dalil bahwa seorang jika sholat sendirian maka ia berhak memanjangkan sekehendaknya. Kenapa? Li annahu la yashukku ala ahadin bidzalika, karena ia tidak memberatkan siapapun dengan perbuatannya itu. Malam yakhrujil waktu wallahu ta'ala a'lam, selama tidak sampai keluar waktu sholat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, demikian masalahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.